Pak. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik. Ya, Baik. harapan saya tentunya kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Dan Amin. ya, saya ingatkan bahwa kesehatan itu sangat berharga. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita kehilangan kesehatan, setengah hidup ini akan hilang. Oleh karena itu, mari tetap kita menjaga kesehatan. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, baik pada hari ini, kesempatan ini yang sangat berharga ini, tentunya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu semua yang hadir pada hari ini dalam rangka mengikuti pembekalan atau IHT tentang bagaimana kita menyusun modul untuk sekolah penggerak. Ya, Pak. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan taslim sekali lagi kita ucapkan kepada Rasulullah SAW. Baik, pada hari ini, insya Allah kita akan belajar beberapa jam ke depan tentang bagaimana visi, misi, dan tujuan yang berdampak pada murid. Tentunya hubungannya dengan profil pelajar Pancasila yang akan diterapkan di sekolah penggerak atau SMK Pusat Keunggulan. Bapak Ibu yang saya hormati, agenda kita pada hari ini yaitu pembukaan, kemudian ice breaking, kemudian kesempatan belajar, capaian kegiatan, pemaparan visi misi dan tujuan sekolah yang berdampak kepada peserta didik, kemudian diskusi atau kerja kelompok, refleksi, penutup, dan tindak lanjut. Baik, sebelum kita masuk ke kesempatan kelas, ya, saya ingin memberikan satu ice breaking. Karena ini merupakan satu ice breaking dan kita juga memang harus membiasakan diri di dalam memberikan pembelajaran, begitu pula nanti dalam pendampingan kita terhadap guru kita, kita harus bagaimana membuat sinergitas, ya, membuat sinergitas sebelum kita memulai pembelajaran, sehingga di dalam pembelajaran selanjutnya anak-anak tidak kaku, ya, dia berani melakukan bertanya dan sebagainya. Saya akan melakukan ice breaking. Ada ibu yang bisa memberikan ice breaking? Atau saya mewakili? Ya. Berita. Berita. Ya. Boleh. Oke, siap. Baik. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa seandainya semua binatang yang ada di dunia ini ke sekolah, binatang apa yang paling lambat tiba di sekolah? Benar jawaban saya tidak salah, ya. Ya. Kalau di daerah saya ada disebut dengan ancori atau kaki seribu kayaknya. Ya, kaki seribu. Kaki seribu. Alasannya kenapa, Pak? Karena banyak kakinya. Karena banyak sekali kakinya mau pakai sepatu lama. Luar biasa, tepuk tangan untuk pemateri kita. Oh ya, tepuk tangan untuk kita semua, ya. 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 Oke. Karena dia dapat menjawab, maka dia diberi pertanyaan lagi. Pak Dokter, kalau besar ini belajar tentang guru penjas. Pak Dokter, nanti anggaplah Pak Dokter ini si Hasan, bilang. Acang, nanti kalau besar belajar agama, besar nanti mau masuk, siapa yang mau masuk surga? Dia tidak mau angkat tangannya.
Tanya Lia Chan, kalau tidak mau masuk surga, kenapa? Dia bilang, tidak, saya tidak mau masuk, saya tidak mau masuk surga. Terus siapa yang mau masuk polisi? Nggak mau juga. Jadi Acak mau masuk mana? Dia bilang, bapak saya bilang nanti kalau mati harus masuk surga saja. Ya begitu. Iya. Harus mati dulu. Utangnya. Rupanya dia. Ya, jadi dia konsekuen dengan janjinya, dengan amanah orang tua. Oke. Iya, terima kasih banyak kepada Ibu Rita ya. Iya, yang pada saat ini mungkin selaku Wakasek ya. Oke, kita lanjut. Kesepakatan kelas. Begini. Jadi kalau kita membuat suatu aturan, misalnya hanya satu arah saja, guru saja memberikan aturan atau atasan saja, biasanya kita tidak kurang patuh. Oleh karena itu pada saat ini kita harus membuat suatu kesepakatan. Saya ingin memberikan satu untuk diajukan sebagai kesepakatan, yaitu hadir tepat waktu. Mungkin ada yang lain? Betul. Apakah setuju dengan ya? Hadir tepat waktu. Ya. Hadir. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Oke, berarti setuju dengan ini ya. Sudah nomor 3. Ya. Oke. Setuju nomor 3. Terus yang lain? Seperti kemarin dari Ibu Suwardi bahwa berbicara seizin moderator. Berbicara seizin moderator. Ya. Moderator atau moderator. Oke. Materi. Oke. Ada lagi? Kemarin menggunakan pakaian rapi dan sopan. Oke. Ada lagi? Ya, saya kira cukup, Pak. Iya, cukup. Jadi saya ulangi kembali kesepakatan belajar pada hari ini. Hadir tepat waktu, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menghargai pendapat peserta lain, berbicara seizin moderator, pakaian rapi. Kita aplaus dulu untuk kesepakatan kita. Aplaus dulu. Ya. Oke. Ya. Baik, kita akan saya tampilkan dulu ini profil pelajar Pancasila, bahwa ujung-ujung yang kita akan capai di dalam suatu lembaga pendidikan atau satuan pendidikan adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, di dalam menyusun visi, bahwa visi itu menggambarkan harapan seluruh warga, ya, seluruh warga satuan pendidikan. Apakah visi itu menyatakan tujuan besar yang ingin dicapai satuan pendidikan. Jadi, apakah visi sudah berpusat pada peserta didik? Karena selama ini banyak di antara lembaga-lembaga pendidikan menyusun visi itu tidak berdasarkan, tidak berpusat pada peserta didik, tidak berpihak kepada peserta didik. Jadi bagaimanapun apa yang kita lakukan di sekolah, membuat gedung yang tinggi dan sebagainya, itu sebenarnya ujung-ujungnya harus berpihak kepada peserta didik. Kemudian misi, apakah misi jelas menyatakan hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Jadi dalam rangka mencapai visi tadi, maka kita membuat misi. Kemudian dari misi tersebut, kemudian kita turunkan menjadi tujuan. Kemudian apakah tujuan itu sudah secara jelas menyatakan hasil aksi yang perlu dilakukan untuk mencapai misi. Ya, apakah cara atau strategi untuk mencapai misi itu realistis untuk dijalankan. Kemudian dari tujuan tadi tentunya memerlukan strategi pengorganisasian atau pembelajaran. Bagaimana satuan pendidikan mengorganisasi pembelajarannya untuk mencapai tujuan. Apa saja faktor yang mendukung strategi tersebut, bagaimana mengoptimalkan faktor-faktor tersebut. Lanjut. Nah, ini saya kira kita sudah tahu semua bahwa yang dimaksud dengan visi itu adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga, seluruh warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan seluruh warga ada kepala sekolah, pimpinan atau leader, ya. Kemudian ada
ada wakil kepala sekolah, ada guru-guru, ada komite sekolah, bahkan di samping tadi warga sekolah juga dari luar. Ya, misalnya ada pakar, ya. Ada pakar, ada komite tadi, ada orang tua, ada alumni, bahkan ada dunia usaha kalau di SMK. Itu sangat penting di dalam menyusun visi. Kemudian misi, ini tadi saya sudah jelaskan bahwa misi itu adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan itu mencapai visinya yang ditetapkan menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan dan pakar tadi yang ada hubungannya dengan sekolah. Kemudian tujuan adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan atau program kalian dengan mengacu pada karakteristik atau keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mengerjakan tugas ini, karena kita tahu bahwa pembelajaran orang dewasa itu sebenarnya tidak boleh terlalu banyak di guru ya. Kita lebih bagusnya kita langsung berdiskusi, karena kita ini sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Ada yang sudah pernah kepala sekolah ya, ada pernah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada guru berprestasi. Ya, oleh karena itu kita bagaimana kalau kita kerja kelompok Bapak Ibu sekalian? Setuju? Ya, Pak. Ya. Oleh karena itu, pada hari ini, pada saat ini, kita akan membentuk kelompok. Yang pertama itu, satu, membentuk kelompok. Yang kedua, menjelaskan bagian pengantar dari lembar kerja terkait misi dan tujuan yang berdampak pada peserta didik. Jadi langkah-langkah diskusinya itu diskusikan dan rumusan visi sekolah, kemudian lanjutkan merumuskan misi sekolah, rumusan tujuan untuk menunjukkan visi misi sekolah yang berdampak pada murid, kemudian catat hasil diskusi pada lembar kerja yang disediakan. Saya berikan waktu beberapa menit ini dalam rangka menyusun merumuskan visi sekolah, misi dan tujuan. Silakan, Ibu. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Ayo, Pak. Ya, silakan. Ibu Andi. Pada saat kita menyusun, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, apakah perlu kita melakukan terlebih dahulu karakteristik satuan pendidikan, Pak? Karena dengan menganalisis karakteristik satuan pendidikan, paling tidak kita dapat, bukan paling tidak sih, maksudnya apa yang kita inginkan akan tergambar pada karakteristik tersebut, bahwa satuan pendidikan misalnya SMK Negeri 5 Majene itu merupakan SMK teknologi, kemudian dan seterusnya. Iya. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Namun sebelum saya menjawab, dan memang tidak harus saya menjawab, saya lemparkan kepada peserta yang lain. Apakah ada yang ingin memberikan jawaban ya, atau berdiskusi mengenai apakah perlu melihat dulu karakteristik sekolah tersebut sebelum melakukan penyusunan visi? Saya persilakan. Saya, Pak. Ya, kepada Ibu Mutmainnah. Ya, Ibu Mutmainnah yang duluan. Silakan. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Dengan pertanyaan Ibu Andi tadi, betul adanya bahwa dalam penyusunan visi, diawali dengan penyusunan visi, dilanjutkan dengan misi dan tujuannya, itu harus memiliki gambaran keadaan kondisi sekolah tersebut. Karena visi yang disusun ini khusus untuk sekolah tersebut, bukan untuk sekolah lain. Jadi betul-betul keadaan. Jadi bisa analisis lingkungan masuk, ya. Bahkan mungkin karakteristik peserta didik juga dibutuhkan untuk menyusun visi itu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul sekali. Apa ya, masih ada saya lihat yang ingin memberikan? Ibu Rita. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab pertanyaan Bu Andi tadi, saya sepakat dengan Ibu Mutmainnah bahwa ibaratnya seorang tukang jahit
harus buat pola dulu baru menggunting. Jangan digunting dulu baru dibuatkan pola, pasti salah. Jadi itu ibaratnya dianalogikan seperti itu, sehingga memang ya saya setuju dengan Bu Mutmainnah tadi bahwa sebelum kita menentukan visi, memang kita harus tahu dulu latar belakang sekolah, kondisi, kemudian kemampuan kita, menggunakan analisis SWOT, baru kita bisa menentukan visi yang didukung oleh bagaimana cara kita mencapai visi itu melalui rancangan misi. Terima kasih. Iya, lengkaplah sudah jawaban dari saudara-saudara bahwa memang di dalam menyusun visi dan misi itu terlebih dahulu kita harus memang melakukan analisis karakteristik sekolah, karena antara sekolah yang satu, SMK yang satu dengan SMK yang lain tentunya berbeda. Kemudian mungkin jurusan yang dibuka, prodi yang dibuka antara satu dengan yang lainnya berbeda. Bahkan sebenarnya lah untuk lebih lengkapnya visi, misi itu kita lakukan analisis SWOT ya, menganalisis faktor internal dan faktor eksternal. Di mana internal itu SW-nya itu strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan, faktor internal. Kemudian faktor luar itu adalah opportunity dan threat, peluang dan hambatan yang dan tantangan akan dihadapi. Saya kira merupakan jawaban yang memang diperlukan dalam penyusunan visi itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengerjakan visi misi, ya, setelah kita mengerjakan visi, maka tiba saatnya kita di dalam berbagi, ya, berbagi hasil diskusi. Ada yang ingin memberikan tugas yang telah dibuat ya mengenai visi, ya, mengenai visi misi yang telah kita buat tadi, visi misi tujuan. Ada yang ingin sedikit berbagi, ya, memberikan, menyampaikan kepada kita semua tentang visi misi yang telah dibuat. Saya Pak, Ibu. Ya, saya persilakan kepada Ibu Siti Mutmainnah. Ya, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Di sini ada saya buat semacam poin-poin saja dulu Pak. Nanti kita mungkin bisa rangkaikan bersama menjadi satu kalimat yang indah. Iya. Ya, jadi untuk visi ada 3 poin. 1, mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan bermoral Pancasila. Yang 3, mewujudkan peserta didik yang berkompeten untuk diduka. Iman, karakter, kompeten. Ya. Iman, karakter, kompeten ya. Ya. Jadi inti dari visi yang dibuat tadi oleh Ibu Siti Mutmainnah, yaitu menyangkut masalah iman ya atau religiusitas, kemudian karakter profil pelajar Pancasila, kemudian yang terakhir adalah kompetensi, masalah keterampilan dan budaya kerja yang harus dimiliki. Ada yang ingin sumbang saran? Ya, silakan Ibu Andi. Sebelumnya terima kasih Pak. Tadi kan yang dikatakan oleh Ibu Siti Mutmainnah bahwa visi adalah mewujudkan ya Bu ya. Iya. Kalau mewujudkan. Ya, mewujudkan. Sementara maaf kalau salah, setahu saya bahwa ketika kita ingin merumuskan visi, maka yang digunakan adalah kata yang kerja pasif. Operasional. Kata kerja pasif, yaitu terwujudnya. Pasif. Kalau pada misi menjadikan aktif. Jadi kalau pada misi menggunakan kata kerja aktif, yaitu misalnya tadi mewujudkan, itu kata kerja aktif. Sementara kalau di visi itu kata kerja pasif, yaitu terwujudnya. Setahu saya itu Pak. Terima kasih. Iya. Bagaimana, setuju dengan pendapat Ibu? Iya, setuju ya. Mewujudkan. Mewujudkan, tidak bias. Terwujudnya. Kata jadi begini.
Jadi semua sama, tergantung bagaimana apa namanya mewujudkan. Ya, cuma begini, bedanya sedikit itu kalau menggunakan kata aktif, seakan-akan itu belum, baru melakukan. Sementara ini visi ini seakan-akan suatu target, maka kita menggunakan kalimat pasif, ya, terwujud. Artinya sasaran yang kita ingin capai. Pada prinsipnya visi itu harus sederhana, ya, sederhana, simple, ya, simple. Kemudian tidak boleh terlalu banyak kata. Biasanya 25 kata itu paling tinggi. Ya, tidak boleh lebih dari 25 kata. Kemudian selanjutnya adalah inspiratif. Bagaimana visi itu betul-betul kita mengacu kepada visi sehingga menurunkan visi sehingga menimbulkan inspirasi atau motivasi kita untuk mencapai visi tersebut. Ya. Tepuk tangan untuk tugas yang kita tadi baru saja presentasikan untuk kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah kita di akhir ini. Ada kalimat bijak yang mengatakan, pengalaman adalah guru yang baik. Tetapi pengalaman tidak ada artinya kalau tidak dilakukan refleksi. Oleh karena itu, sesi ini saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan refleksi satu kalimat bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Siapa dulu? Ya, Bu Andi dulu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Jadi, terima kasih, Pak, kesempatan untuk sekian kalinya. Refleksi untuk pembelajaran kita hari ini yang tentang visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi merupakan gambaran yang ingin dicapai oleh suatu sekolah, sementara misi adalah apa yang ingin dilakukannya. Apa yang ingin dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Kemudian melahirkan tujuan. Jadi ketika kita merumuskan visi, maka maksimal kata yang kita gunakan adalah 25 kata. Dan kata yang digunakan juga merupakan kata kerja pasif. Sementara yang di misi menggunakan kata kerja aktif karena melakukan. Saya pikir demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus untuk Ibu Andi. Siapa lagi yang ingin memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini? Saya lihat ini. Ibu Mutmainnah sudah mengacungkan tangan. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Pembelajaran hari ini sangat bermakna. Iya. Visi, misi, tujuan pembelajaran satu rangkaian untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Aplaus. Ya, masih ada yang lain? Kita persilakan. Ya, satu lagi. Ya. Ya. Kepada Ibu Rita. Apapun bahasanya, visi, misi, tujuan pembelajaran, endingnya adalah menciptakan budaya mutu. Betul, kita berikan aplaus. Iya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas meluangkan waktunya pada hari ini untuk belajar dan berbagi. Pada hakikatnya, Ibu ini bukan objek, tetapi Ibu adalah sebenarnya narasumber semua. Jadi bukan datang ke sini dalam rangka untuk diberikan ilmu, tetapi justru datang untuk memberikan dan memberikan sharing kepada kita semua. Ingat, visi adalah cita-cita dan tujuan besar bersama yang sungguh-sungguh ingin dicapai di masa depan. Kemudian wujud dari cita-cita bersama ini harus tunjukkan aksi nyata. Karena walaupun bagaimana, kalau tidak ada aksi nyata, itu tidak akan bernilai apa-apa. Kemudian kita semua yang hadir di sini harus percaya bahwa perubahan itu dimulai dari hal yang kecil. Ya, tidak ada perubahan yang besar yang kita lakukan itu kalau tidak dimulai dari hal yang kecil. Hal yang kecil. Ya. Kita aplaus untuk kita semua. Iya. Kita semua. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Bukanlah zaman now kalau tidak melakukan foto-foto atau dokumen. Silakan Ibu melakukan. Selfie. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditutup saja ya buat dia. Ya, Pak. Ya. Ya. Stop share. Menutup.